Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini adalah untuk kelas 11 MIA tingkat SMA MA. Pada pembelajaran fisika kali ini adalah melakukan sebuah percobaan, yaitu tentang gelombang mekanik. Percobaan ini atau praktikum ini dilakukan secara virtual, yaitu dengan menggunakan program PET, yaitu Education Technology from University of Colorado. Pada pembelajaran percobaan gelombang mekanik ini adalah untuk memenuhi kompetensi dasar 4.9, di mana pada kompetensi yang diharapkan bahwa siswa mampu melakukan sebuah percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya. Akan kita bahas bagaimana melakukan sebuah praktikum gelombang mekanik berikut dengan laporan praktikumnya. Sehingga akan kita uraikan, kita membuat sebuah laporan praktikum, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita melakukan percobaannya. Pada pembuatan laporan praktikum dan pekerjaan praktikum ini, kita tentukan dari laporan disebutkan kelas. Sebutkan kelas 11 MIA ... kalian sebutkan. Kemudian nama kelompoknya pada laporan praktikum itu atau kegiatan praktikum yang dilakukan. Kemudian untuk setiap kelompoknya terbagi menjadi 6 siswa. Nanti pada laporan kalian sebutkan untuk setiap nama-nama siswanya. Setelah itu kalian dapat membahas teori gelombang yang pernah dibahas pada video sebelumnya. Sedikit mengenai teori gelombang kalian tampilkan. Misalnya adalah sebagai berikut. Gelombang merupakan usikan atau gangguan yang berupa getaran pada suatu medium, sehingga merambat dan memindahkan energi. Contoh dari gelombang yaitu apabila batu dijatuhkan pada permukaan yang tenang, sehingga akan timbul gelombang. Atau salah satu ujung tali yang dihamparkan, digetarkan, sehingga terbentuk gelombang. Gelombang mekanik dapat dibedakan berdasarkan getarannya, yaitu jika arah getarannya tegak lurus terhadap rambatannya disebut gelombang transversal. Sedangkan jika arah getarannya searah dengan arah rambatannya disebut gelombang longitudinal. Pada gelombang transversal akan terbentuk simpangan getaran dan panjang perambatan dalam setiap periodenya, yaitu disebut dengan panjang gelombang. Nah, pada tulisan teoritis ini kemudian kalian lakukan dari sebuah percobaan sehingga timbul adanya sebuah pertanyaan. Bagaimana hubungan antara amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang? Dan bagaimana karakteristik
dari gelombang mekanik. Tujuan dari praktikum adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menganalisis hubungan besaran amplitudo dan frekuensi gelombang terhadap panjang gelombang yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan penerapan karakteristik gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Alat atau bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah satu, laptop atau komputer atau HP. Ya, tiap kelompok siswa adalah satu. Kemudian yang kedua, program JavaScript telah terpasang di dalam laptop atau komputer kalian. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menggunakan simulasi dari PET atau Physics Education Technology from University of Colorado. Bagaimana langkah kerja yang dilakukan? Satu, kalian buka simulasi, yaitu pada Google Chrome. Kalian search alamat seperti ditampilkan pada tampilan berikut ini. Atau nanti Bapak akan berikan alamat ini di dalam deskripsi video yang akan Bapak tampilkan di YouTube. Kemudian setelah terbuka, kalian pilih untuk pelajaran fisika dan memilih sound and wave. Kalian checklist keduanya. Lalu kalian klik 2 kali wave on string. Maka akan terbuka jendela. Lalu klik play. Seperti yang Bapak tunjukkan, akan muncul tampilan sebagai berikut seperti dalam tampilan ini. Kemudian kalian play, akan muncul berupa tali yang direntangkan seperti pada gambar. Kemudian kalian pilih dengan cara klik tanda tombol radio ini ya namanya. Kalian pilih osilasi, maka gambar akan berubah menjadi sebuah getaran yang merambat, akan menampilkan amplitudo secara otomatis. Jika kalian pilih manual, maka akan timbul gerakannya hanya satu bagian per bagian, tidak secara osilasi dengan secara otomatis. Kemudian memilih jenis gelombang, yaitu ada 3 jenis gelombang. Gelombang tak berujung atau disebut dengan gelombang berjalan. Tertulis no end di sini. Kemudian ada juga gelombang yang ujung bebas. Maka kalian pilih lost end atau fixed end untuk gelombang pada ujung yang terikat. 2 macam gelombang ini disebut dengan gelombang stasioner. Kemudian selanjutnya bisa kalian pilih juga untuk damping atau peredam, yaitu untuk meredam getaran-getaran yang timbul. Kemudian tension atau tegangan,
kalian bisa geser tabulasinya ke kanan atau ke kiri. Untuk tegangan bisa kalian beri nilai di angka setengah. Jadi kalian tarik ke kiri, kemudian mencapai di titik setengah. Akan timbul getaran-getaran. Jika getaran itu masih kurang rata, maka bisa kalian atur untuk redamannya, yaitu ditarik ke kanan atau ke kiri. Kecuali kalian akan mengamati bagaimana pengaruh tegangan terhadap amplitudo atau cepat terambatnya. Kemudian kalian berikan checklist pada reference line atau penanda garis. Sini kalian checklist, nanti akan muncul penanda garis berikut ini. Yaitu tanda ini untuk mengetahui apakah amplitudo itu sudah terjadi rata atau belum. Sehingga kita bisa mengatur redamannya, yaitu dengan menarik tabulasinya ke kanan atau ke kiri, sehingga akan dicapai amplitudo yang stabil rata. Selanjutnya, berikan tanda checklist juga kepada ruler atau penggaris. Kalian berikan tanda checklist di sini pada penggaris, maka akan muncul penggaris di sini. Penggaris ini bisa di-drag, ditekan, jangan dilepas, kemudian digeser ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri, yaitu berfungsi untuk mengukur berapa panjang gelombang yang terjadi pada percobaan. Kemudian di sini ada tabulasi untuk amplitudo dan frekuensi, yaitu bertujuan untuk mengetahui berapa jarak amplitudo yang terjadi dengan kalian menggeser angka ke atas atau ke bawah dengan menekan tombol panah ini. Jadi kalau kalian klik yang sebelah kanan, maka angka amplitudonya bertambah besar. Tapi sebaliknya, kalau kalian klik pada tanda panah yang sebelah kiri, maka angkanya akan mengecil. Demikian juga dengan frekuensi. Jadi untuk mengatur amplitudo dan besarnya frekuensi adalah sesuai dengan petunjuk percobaan. Percobaan pada gelombang berjalan atau tak berujung sesuai petunjuk dari langkah 1 sampai dengan langkah yang ke-8. Aturlah amplitudo dan frekuensi sesuai dengan tabel pengamatan. Ulangi percobaan untuk gelombang stasioner dengan ujung terikat dan ikuti petunjuk, yaitu pada langkah 1 sampai dengan langkah 8 dengan mengatur besarnya amplitudo dan frekuensi sesuai dengan tabel pengamati. Kemudian ulangi percobaan, yaitu untuk gelombang stasioner dengan ujung yang bebas, dan ikuti pula petunjuk percobaan dari langkah 1 sampai dengan 8. Aturlah amplitudo dan frekuensi sesuai tabel pengamatan. Pengamatan untuk laporan praktikum ini, isilah tabel hasil pengamatan berikut ini, yaitu kalian dapat mengisi ketika kalian masukkan amplitudonya 0,75, kemudian frekuensinya dari 1, 2, dan 3, berapa jumlah gelombang yang terjadi dengan menggunakan alat pengukur
Seperti ini, kalian akan bisa menentukan berapa atau jumlah gelombangnya dan panjang gelombangnya. Nanti bisa kalian amati. Jadi dengan menggerakkan alat pengukur ini ke atas atau ke bawah. Kemudian mistar juga kalian paskan dengan ujung di angka 0, lalu berapa panjang gelombang. Kita ketahui untuk gelombang transversal yaitu 1 bukit dan 1 lembah untuk setiap panjang gelombangnya. Demikian pula pada percobaan keempat, yaitu untuk amplitudo yang 1 cm dan dilanjutkan dengan amplitudo 1,25 cm. Nanti kalian bisa mengamati jumlah gelombang, arah rambatan, arah getaran, dan berapa cepat rambat gelombangnya. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian dapat menganalisis bagaimana yang terjadi pada percobaan yang kalian lakukan dengan mempertanyakan: 1. Bagaimana hubungan besaran amplitudo dan frekuensi gelombang terhadap panjang gelombang yang dihasilkan. Yang kedua, apakah amplitudo dan tegangan akan berpengaruh terhadap cepat rambat gelombang. Kemudian yang ketiga, jelaskan pengaruh frekuensi terhadap cepat rambat gelombang. Tugas yang keempat adalah gambarkan gelombang yang terbentuk. Kemudian pilihlah salah satu gelombang yang terbentuk berdasarkan amplitudo dan frekuensi yang kalian pilih. Berikan titik-titik, yaitu titik A, B, C pada titik puncak gelombang, titik setimbang, dan titik dasar gelombang. Dan yang terakhir yaitu tentukan titik-titik yang sefase pada gambar di nomor 4 tadi dan titik-titik yang berlawanan fase pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah kita melakukan sebuah gelombang stasioner yang ujungnya terikat. Kalian ikuti sesuai dengan amplitudo dan frekuensi dari tabel pengamatan ini. Yaitu untuk amplitudo 0,75 cm, 1 dan 1,25 cm. Untuk frekuensinya dimulai dari 1 Hz, 2 Hz, dan 3 Hz. Perhatikan arah rambatan dari gelombang tersebut. Karena pada gelombang stasioner itu ada 2 buah gelombang. Apakah ini juga terjadi 2 buah gelombang pada percobaan? Kemudian lihatlah dan amati letak simpul dari ujung pantul. Kemudian letak perut dari ujung pemantul. Apa yang disebut dengan simpul dan perut gelombang itu bisa kalian pelajari dari buku. Kemudian kalian amati ya, hasil dari pengamatannya bisa kalian analisis dengan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana bentuk amplitudo gelombang pada titik pemantul atau pada ujung tali terikat? Jadi kalian perhatikan amplitudo yang terjadi saat
gelombang itu datang pada ujung tali yang terikat. Dan bagaimana pula ketika gelombang itu memantul? Kemudian yang kedua, apakah terjadi gelombang stasioner pada gelombang tersebut? Berikan alasan kalian. Jadi kalau terjadi gelombang stasioner itu syaratnya harus bagaimana? Kemudian yang ketiga, amati arah perambatan gelombang pada tali. Bagaimana perambatannya di ujung titik pemantul gelombang. Yang keempat, gambarkan salah satu gelombang dengan memilih salah satu amplitudo pada frekuensi yang kalian kehendaki. Kemudian yang kelima, tentukan letak perut dan simpul dari titik pemantul pada ujung tali terikat. Kemudian kalian juga lakukan untuk praktikum dengan ujung yang bebas. Nanti kalian tentukan amplitudonya, yaitu dari 0,75 cm, kemudian 1 cm, dan yang terakhir adalah 1,25 cm. Untuk frekuensinya dari 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz. Demikian juga untuk praktikum 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kalian amati bagaimana arah rambatannya. Kemudian diamati pula letak simpul dari ujung pantul ya pada ujung bebas. Kemudian letak perutnya dari ujung pantul yaitu pada ujung bebas. Kemudian kalian jawab pertanyaan berdasarkan analisis yang kalian amati, yaitu 1. Bagaimana bentuk amplitudo gelombang pada titik pemantul, yaitu pada ujung yang tali bebas ya. Kemudian yang kedua, apakah terjadi gelombang stasioner pada gelombang tersebut? Berikan alasan kalian. Dan yang ketiga, amati arah perambatan gelombang pada tali. Dan yang keempat, gambarkan salah satu gelombang. Kalian pilih sesuai amplitudo dan frekuensi yang kalian kehendaki. Kemudian berikanlah kesimpulan dari praktikum yang kalian lakukan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Dari ketiga percobaan yang kalian lakukan, bisakah kalian bedakan bentuk ketiga gelombang tersebut? Yang kedua, apakah syarat-syarat terbentuknya karakteristik interferensi gelombang? Dan yang ketiga, sebutkan 6 karakteristik gelombang. Apakah gelombang mekanik yang kalian lakukan pada percobaan atau praktikum yang kalian lakukan dapat mengalami 6 karakteristik gelombang tersebut? Kemudian yang keempat, jelaskan penerapan karakteristik gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Demikian percobaan gelombang mekanik. Laporan dari percobaan ini Bapak tunggu untuk penilaian KI 4 ya, 49. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu bahagia.